akui, tak hanya aku yang inginkanmu. Semoga kau mengerti, hanyalah diriku tulus mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sudut Simpang 5, sudut ternyaman untuk diskusi yang bergizi dan mengedukasi. Masih tetap bersama saya, Dr. Hasan Bayuni, dan sahabat saya yang makin pinky, Hari Satrio. Sekarang kita kedatangan langsung Yoda Idol. Nah, kalau sebelumnya kita sempat melalui komunikasi jarak jauh dengan Zoom. Nah, sekarang Oda langsung datang ke studio Sudut Simpang 5. Assalamualaikum Yoda. Waalaikumsalam Mas Hasan dan Mas Hari juga. Alhamdulillah saya akhirnya bisa sampai di sini dan ngegerebek Sudut Simpang 5 podcast. Hai. Inilah suaranya rocker beda dengan suaranya. Ya. Saya itu podcast pertama suaranya cempreng teman ya kan. Inilah suaranya menggelegar. Sampai jam berapa kemarin di Kemarin Kebumen? saya landing jam 4 sore. Jam 4 sore di Jogja. Oh, landing berarti pakai pesawat maksudnya? Iya, oh, soalnya naik mobil orang nggak landing. Loh, katanya PSBB masih boleh ini pakai Kemarin, pesawat. Cuman jadi penumpangnya mungkin cuman berapa orang? Mungkin cuman 20 orang. Oh, 20 orang. 20 orang. Oh, berarti jaraknya memang selang-seling atau? Itu karena memang aturannya atau memang yang naik pesawat masih sedikit? Yang naik pesawat banyak, cuman memang aturannya begitu. Ada ini apa rapid atau swab untuk naik pesawat? Harus ada keterangan rapid bahwa non reaktif dalam kondisi tidak kondisi flu ataupun demam gitu ya. Pokoknya tidak demam, itu sih syaratnya. Gitu. Dan ada surat rekomendasi dari keterangan dokter bahwa dalam kondisi yang sehat. Nggak nyoba ini waktu kemarin di pesawat tiba-tiba haji gitu. Kebetulan kemarin sempat ada yang bersin dan langsung jadi pusat perhatian. Jadi memang gitu, suasananya kemarin juga kita jadi bukan takut ya, tapi lebih ke waspada. Saling perhatian satu sama lain karena di situ cuma 20 orang dan kita hampir kayaknya kita kenal mukanya semua gitu, jadi kita perhatiin satu-satu walaupun mereka dibalik masker dan juga face shield. Harus pakai face shield. Oh, harus pakai face shield juga. Itu fasilitas dari pesawat, atau? Dari pesawat. Saya kira acting gitu kan rame. Langsung lihat Mas Hari langsung lihat ya. Dari konten. Kurang lebih suasananya kemarin begitu. Kalau di ininya sendiri waktu di bandaranya memang padat antriannya. Jadi sebelum masuk ke pesawat itu ada surat keterangan administrasi. Administrasi lebih ke pernyataan bahwa sudah melengkapi rapid test. Hanya tanda tangan bahwa di situ sudah ada tertulis bahwa itu sudah kita. Jadi kayak cuman paraf di situ keterangannya hanya menerangkan bahwa penumpang benar-benar dalam kondisi sehat seperti itu. Oh, tapi artinya masker, cuci tangan, terus kemudian ini dilakukan semua ya protokolnya. Semua. Pastinya protokol kesehatan kita harus ikutin semua karena di bandara sangat ketat sekali. Bahkan baru masuk pun sebelum check-in itu baru ke X-ray itu kita sudah cek suhu yang pakai monitor itu. Oh iya. Nah, itu dia. Ya, soalnya infonya PSBB-nya agak berbeda sekarang ya, ada pelonggaran. PSBB-nya nggak seperti pertama dulu PSBB. Iya. Ini memang solusi ini sih kalau PSBB secara penuh, itu kan banyak sekali orang yang kemudian terdampak secara ekonomi. Mungkin Yoda musisi itu dan yang lain. Apalagi seperti saya itu benar-benar sangat langsung terdampak. Justru yang terdampak langsung itu seperti saya. Dunia pariwisata sendiri gitu ya. Iya, apalagi kadang musisi mungkin kontraknya sudah panjang gitu ya, atau ada ke depan tiba-tiba. Kontrak itu sudah dari bulan Maret. Dari bulan Maret itu sudah benar-benar dipending langsung dan sampai waktu yang belum bisa ditentukan sampai sekarang. Itu ada di Jakarta, Samarinda,
Kota Mobagu, Iya. terus ada di Palembang dan juga di Balikpapan. Yes, berarti lumayan banyak agenda karena di diskusi sebelumnya kan berapa? 7 atau 8 titik gitu ya. Iya. Lumayan juga. Ada yang benar-benar di cancel pun ada. Karena memang mereka belum bisa menentukan sampai kapan akan ada izin untuk portal panggung atau izin keramaian turun itu sampai sekarang belum bisa. Ibu apa kabar dah? Alhamdulillah ibu sekarang dalam kondisi yang baik. Tadi saya di rumah. Alhamdulillah. Ibu makannya banyak sekali, itu menyenangkan sekali melihatnya gitu. Dan aku masak makanannya ibu hari tadi. Jangan gandul. Jangan gandul. Nang Jakarta mangan jangan gandul apa orang? Memanglah ada di Jakarta di jangan gandul di warung-warung warteg, cuman memang beda lah. Beda ya rasanya. Tetap masakan rumah tetap paling istimewa ya. Sama-sama enak, cuman masakan ibu the best. The best. Betul. Di Kebumen mau rencana berapa hari ini? Di Kebumen kan rencana sampai hari Minggu. Hari Minggu. Oh 3 hari tok ya berarti 3 hari karena memang kebetulan nanti malam ada acara di daerah Gombong. Terus besok apa? Wawancara virtual. Jadi kayak live streaming live streaming itu bersama sebuah bank ya. Selain itu, Mas Oda? Selain itu nanti juga aku akan kegiatannya. Nah, karena di Kebumen kan timku memang tim kreatif sebenarnya adalah semuanya di Kebumen dan salah satu timnya adalah tim Sudut Simpang 5 juga. Ini bicara. Guys ya, jadi gini guys. Jadi sebenarnya timku ini lagi dipinjam sama tim Sudut Simpang 5. Sorry. Sebetulnya bukan dipinjam karena Yoda di Jakarta pandemi di sini nganggur dia. Kita pakai. Nah, nganggur kita pakai. Kalian kan semua nggak tahu kan sebelum syuting ini, setelah syuting ini tim itu juga syuting aku juga untuk kontenku di YouTube nanti. Siap. Dan besok rencana kita memang sama Yoda sedang ada project gitu ya, Yoda ya. Ya tunggu aja lah nanti proyeknya seperti apa. Pokoknya nanti kita saling pansos dengan Sudut Simpang. Konten game masih jalan. Konten game, live streaming game masih jalan. Masih jalan di salah satu TV yang nggak bisa aku sebutin di sini, Bang. Oke. Siap. Ya. Itu biasanya nggak sekali nge-game berapa lama sih dia? Itu kan sebenarnya hitungannya dalam 1 bulannya streaming itu hitungannya bukan 30 hari tetapi 20 hari. 20 hari harus mendapatkan 50 jam streaming. Jadi kalau tinggal dibagi aja lah. Kadang sehari berarti berapa? 2 jam gitu. Kadang-kadang misal kayak gini kan, kalau lagi di luar kota kayak gini kebetulan lagi ada acara. Aku kemarin ngebut dulu, jadi ngejar jam tayang dulu. Jadi streaming kemarin aku 10 jam streaming nonstop. Wih. Biar aku bisa libur 3 hari. Oh iya. 10 jam main game. Wah marem ya. Tapi itu nggak kerasa, benar-benar nggak kerasa. Main game itu, ya kalau kita aja cuman main game aja itu nggak kerasa. Iya. Apalagi kita sambil menyapa kan. Itu kan habis streaming dan benar-benar ada kontak dengan yang viewersnya kan. Dia pokoknya kita sambil menyapa mereka langsung gitu. Ya kalaupun permainan kita buruk atau jelek ya mereka juga kita siap aja di komen sama mereka gitu. Karena kan yang nonton dari anak kecil sampai umur berapapun gitu yang nonton betul. Biasanya sampai berapa itu dah yang nonton kalau pas Yoda main? Kalau yang aku lihat tuh kadang-kadang ada keponakanku sendiri juga kadang suka nonton. Dia masih umur kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Sampai berapa itu kalau pas udah main game viewernya gitu? Kalau sekarang sih kan memang belum terlalu banyak, mungkin paling banyak 1.000 orang. Wah lumayan juga ya. Paling banyak. Cuy ya rata-rata 800 sampai 1.000 orang. 800 sampai 1.000 orang. Karena memang masih belum terlalu dikenal dan kadang-kadang orang masuk itu dia kaget dan antara dia nggak tahu apakah ini Yoda beneran yang main game atau bukan. Jadi mereka lagi penasaran, nih Yoda bukan. Kadang-kadang pertanyaannya itu di luar dari game. Kadang-kadang malah ketika aku lagi main game, Bang coba abis nge-kill nyanyi. Kebetulan aku main Mobile Legends kan di situ. Mobile Legends. Oke. Istilahnya nge-kill ya. Istilahnya nge-kill. Selain mereka kasih challenge, Bang coba main tank, coba main assassin dan segala macam.
mereka ada pertanyaan kayak gini, Bang, abis ngekill nyanyi ya kan? Seperti itu, pokoknya macam-macam seru lah pokoknya. Dok, Teng. Assassin. Ora paham. saya bukan zamannya ya. Tapi kayaknya ada juga yang 30 tahunan ke atas itu masih main Mobile Legend ya? Wah, itu banyak banget. Bahkan yang mirip Mas Hasan pun ada. Ada. Oh iya. Just Ini No bah- Limit. Iya, setuju nggak? Setuju nggak? Guys, jadi Itu mah mirip gundulnya kalau doang. kalian yang setuju Mas Hasan mirip Just No Limit, GameX nomor 1 di Indonesia se-Asia Bang. Iya. Itu mirip nggak sih? Ah. Setuju nggak? Berarti ini dia butuh apa namanya? Ini off the record malah disebutin di sini. Tapi mirip loh. Setuju gak? Setuju. Pasti semuanya teman-teman setuju lah. Berarti emang kayaknya saya Kawan-kawan harus menjadi rival ini. Nanti kalau main ketemu Jason Limit bingung sopo iki. Kemarin Ini bahaya ini. Aduh. Oke. Kalau terakhir pulang sebelum ini sih kapan ya Yoda ya? Kebetulan aku udah setahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu ya? Setahun Ya, yang lalu. pantas Karena memang kayaknya. lebaran kemarin aku nggak bisa pulang karena itu benar-benar lagi awal-awal PSBB. Iya. Dan saya juga bukan tidak bisa pulang, tapi saya cinta keluarga di rumah, jadinya saya memilih untuk tidak pulang. Iya. Dan lebaran haji pun nggak bisa pulang juga karena masih kondisi Iya, masih benar-benar belum bisa pulang. Nah sekarang walaupun Jakarta PSBB tapi PSBB-nya dilonggarkan. Akhirnya event kan sudah mulai portal event udah mulai dibuka, dapat izin ya satu persatu. Akhirnya saya sampai ke Kebumen sekarang. Sambil sekalian pulang kampung mangan janganane biung. Tapi ngomong-ngomong PSBB ini saya jadi ingat. Sekitar bulan Maret kalau nggak salah ya, saya itu sama editor itu ke Jakarta. Ke rumah. Iya ke rumah. Tidur di rumahnya Yoda. Ke rumah. Jadi karena saat itu PSBB, terus kemudian harga masker rumah sakit melambung tinggi. Yes, benar. Masker itu sampai 400.000, 500.000. Wah ini gimana ini? Cari masker di Kebumen mahal. Hanya kan jadi saat itu memang heboh di masyarakat di apa namanya ya? Dijadikan komoditas lah untuk jualan masker. Hanya saya sama editor itu kemudian ke Jakarta. Nah itu nekat pakai mobil, terus kemudian tidur di rumahnya Yoda. Nah setelah itu kita ke apa ya, ke pasar Pramuka ya, kita ke pasar Pramuka nyari-nyari, ternyata harganya ya masih sama-sama mahal lah. Waktu itu malam jam berapa Mas? Jam berapa? Jam berapa kita ya nyampe ya? Jadi jam 3. Jam 3 malam Mas Hasan telepon, kebetulan aku juga masih belum tidur. Boleh gak kita mampir di Jakarta? Boleh Mas, kapan-kapan aja. Pas aku jawab kayak begitu, ternyata aku sudah di depan rumah. Jadi ya sampai depan rumah kita tidur di sana, pagi-pagi pesen makanan. Baik. Luar biasa ya. Iya itu kita ke apa namanya ke pasar Pramuka. Saat itu Covid lagi heboh-hebohnya lah. Kita ke sana kemudian beli masker, kita makan pun saking hati-hatinya kita turun di sana itu hanya tidur di tempatnya Yoda. Yang lain ya sudah betul-betul jaga, lain-lain di mobil terus langsung pulang setelah itu besoknya. Jadi masih agak inget lah kondisi. Iya. Wah itu pokoknya seru lah pokoknya. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Nah, ngomong-ngomong Yoda ini dulu kita kenal itu tahun berapa ya, Yoda ya? Tahun 2009. Iya. Jadi dulu saya pernah punya usaha futsal. Ya. Terus kemudian ada kafe-kafenya lah. Live music. Ya live music, ada live. Akustik. Ya, akustik. Ya khas Kebumen lah, ya sederhana dan sebagainya. Kebetulan, nah editor ini kan temannya Yoda. Nah udah pakai Yoda aja. Nah dulu Yoda biasa habis manggung, terus kemudian tidur kelekaran di panggung, pakai sarung itu ya biasa. Bahkan saya tidurnya di kafenya Mas Hasan. Iya di kafe. Mat Futsal. Iya di Mas Futsal kelekaran pakai sarung dan sebagainya. Saya ingat banget nonton Mas Yoda itu di Jambi, Dok. Di Jambi? Iya, di Jambi. Iya, kebetulan di Indonesian Idol ya. Iya, itu saya nonton bareng keluarga. Oh, jadi maksudnya di Jadi kan nontonnya di Jambi. Iya, saya nontonnya nonton dari pas Jambi. nonton dari Jambi. Saya pas lagi di Jambi nonton
banyak orang bilang kenal ini enggak? Iya ini idol dari Kebumen gitu. Saya pura-pura ya kenal, saya kenal. Dukungin ya. Saya pas lagi di Jambi itu, saya ingat dari Mas Yoda itu. Iya, merasa ikut numpang tenar. Sama keluarga. Berarti orang-orang, oh itu Yoda yang temennya Hari ya. Seru jadi gitu guys. Jadi memang awal perjalanan jauh sebelum Indonesian Idol itu saya setiap weekend ya Mas. Iya, setiap weekend. Setiap weekend itu manggung di kafenya Mas Hasan dulu di Mas Futsal. One Stop Entertainment guys. For your information dan saya tidur di situ, makan di situ. Habis makan mandi di situ juga, manggungnya di situ juga. Jadi pokoknya banyak sejarah yang Mas Hasan juga ikut andil dalam mengembangkan bakatku dulu, yaitu termasuk aku reguler di kafenya Mas Hasan dulu. Ya, jadi senang, saya kaget saat itu karena saya kan sebelumnya kan termasuk agak kuper di Kebumen itu. Pulang dari Jogja itu kuper. Terus kemudian mulai terinfeksi virus itu setelah kenal editor. Nah, iya, kenal editor mulai ini racun-racun mulai masuk. Akhirnya dikenalkan nih racun kebaikan maksudnya. Jadi tenang. Jadi mulai kenal Yoda, tiba-tiba denger Yoda nyanyi, dening wong Kebumen ana sing suarane apik gitu. Akhirnya terus wah yuk biar manggung. Nah, ternyata setelah berapa lama berselang ada info Yoda itu ikut Indonesian Idol. Keterima terus heboh, akhirnya di Kebumen pun heboh. Sampai ya mungkin karena saking senengnya gitu ya, ayo borong kartu dan sebagainya. Karena saat itu kan ditentukan kartu gitu ya. Itu luar biasa guys. Nah, ini satu informasi lagi bahwa kita setiap show dulu di panggung Indonesian Idol itu kan kita dikasih tahu grafiknya. Dikasih tahu grafiknya seberapa banyak orang yang ngevote setiap talentnya. Dan for your information, aku adalah dari awal audisi sampai aku dieliminasi nomor 3. Itu tidak pernah kalah vote-nya. Oke, ya malah baru tahu ini saya. Tidak pernah kalah vote-nya dan itu persennya selisih 30% itu jauh banget dengan peserta yang lain. Kan kita selalu dikasih tahu. Itu dia. Wah, itu luar biasa sih. Kebumen luar biasa. Kebumen luar biasa. Akhirnya saat itu memang sempat kita itu nonton konsernya Yoda di Indonesian Idol, itu nyawa bis berangkat sampai beli wig gimbal itu ya kita ke sana. Berarti itu iki dokter gemblong gitu. Jadi gini, kita kan memang pada saat karantina itu di acara itu kita benar-benar tidak pegang handphone sama sekali dan dibatasi komunikasi dengan luar. Benar-benar kita tidak tahu. Aku hanya ngasih tahu ke satu orang yaitu ibu saya dan juga Justin. Dan dari situ kan ketika aku show setelah itu kan memang ada kasih tahu grafik itu dan aku sangat kagum di situ betapa besar dukungannya masyarakat Kebumen dan juga semuanya. Terutama dari Kebumen pastinya sangat besar sekali. Itu bikin saya merinding, selalu merinding di sana. Kok semuanya jadi tahu semua, karena waktu itu kan saya daftar Indonesian Idol nggak banyak orang tahu, aku cuma kasih tahu ke beberapa teman termasuk Mas Hasan dan ibuku dan juga Justin. Waktu itu cuma 3 orang kayaknya aku kasih ketahui ke 3 orang. Jadi memang booming betul saat itu di Kebumen. Tapi emang kualitasnya juga memang membanggakan. Berapa kali kan dipuji oleh Mas Ahmad Dhani. Yang lain begitu, saya masih ingat audisinya. Jadi begitu udah, wena sih, wis itu jadi kayak gitu. Yang jelas gini Mas, aku bisa cerita lagi bahwa pada saat itu sebenarnya pada saat ngantri itu yang persis seperti saya itu banyak banget. Bahkan yang lebih gondrong daripada saya pun banyak, dan stylenya seperti saya pun banyak. Tetapi kebetulan dari ribuan orang itu yang paling beruntung adalah saya pas itu. Dengan look yang sama, dengan suara yang kaliber luar biasa, semua aku dengerin kan. Jadi selama ngantri kan mereka kadang-kadang pemanasan vokal dan aku tahu suara mereka sekaliber apa. Aku di situ hanya ngantri karena aku pikir aku harus irit energi karena ini ngantri dari jam 6 pagi. Tapi itu mungkin trik juga dan mereka latihan biar yang lain ngepet. Wah, suaranya Jadi banyak informasi juga guys buat kalian yang mau audisi Indonesian Idol ataupun audisi ajang pencarian bakat.
mendingan kalian jangan boros energi. Iya. Karena apa? Ngantri dari jam 6 pagi, kamu muncul di TV itu jam 9 malam. Wih, lama sekali ya. Berapa jam itu kita ngantri? Dan kebetulan waktu itu kondisi di Jakarta dan itu sempat hujan kering dan itu tetap kita di dalam pagar yang bentuknya zigzag seperti ini, kurang lebih 500 meter, 15.000 orang pada saat itu. Fisik dan psikis diuji betul ya. Tapi di situ banyak yang salah strategi. Jadi gimana? Mereka maksudnya untuk senam vokal, tetapi perjalanan masih panjang, kita harus melewati dulu panas-panasan dulu. Ya kalau kita bawa payung. Kalau enggak, karena itu kan panas sekali, Jakarta itu kan panas sekali. Iya, karena itu hoki juga sih ya. Artinya mereka pada nyanyi-nyanyi, mereka bahkan bukan cuman humming, tetapi mereka benar-benar nyanyi. Ini satu lagu, terus dalam hatiku, nanti kamu kalau sampai juri, bagaimana? Malah serak atau apa gitu ya? Gitu. Aku di situ hanya diam aja, dan benar-benar tidak pernah bicara. Bukan aku itu, tapi aku benar-benar save energi. Karena aku tahu bakal nanti sampai juri, aku nggak tahu jam berapa. Ternyata beneran adalah aku sampai di depan juri itu jam 9 malam. Dari jam 10 setengah 6 pagi. Wih, setengah 6 pagi. luar biasa itu. Makanya tips buat kalian buat ikut ajang Indonesian Idol, kamu pokoknya harus save energi ketika kamu lagi ngantri. Itu aja. Oke, ini karena setelah ini Yoda juga harus ke Gombong. Iya, betul. Terus besok juga masih ada beberapa kegiatan termasuk project dengan kita. Project rahasia. Itu dimulai dari pagi banget. Oh iya, pagi banget. Nah, mungkin kita nggak usah banyak berbincang dulu lah. Toh besok kita masih ada project dengan Yoda dan besok kita akan ketemu lagi. Siap. Nah, tapi sebelum kita tutup podcast ini, saya penasaran mendengarkan langsung lagunya Yoda tapi yang singlenya Yoda sendiri. Gini aja, gimana kalau spesial buat Sudut Simpang 5? Apa? Aku kasih lagu terbaru yang baru aku tulis. Wih, ya ini. Tapi ini belum sempurna ya. Oke. Ya, belum sempurna, hanya beberapa bait lagi masih aku sempurnakan. Karena memang kalau ciptain lagu kan nggak boleh lama-lama biar moodnya sama. Oh gitu. Aku boleh nyanyi di sini? Oh boleh. Sekalian aku kenalkan ya. Siap. Oke. Langsung ya. Langsung silahkan. Benarkah bahwa dirimu terlalu jauh? Benarkah tanganku ini yang bisa menggapaimu? Harus ku akui, tak hanya aku yang inginkanmu. Semoga kau mengerti, hanyalah diriku tulus mencintaimu. Engkau memang hebat di mataku, tak pedulikan yang terjadi, hanya kau yang selalu di hati dan tak terganti. Itu lagu itu baru aku kasih akapelanya aja, nanti sebentar lagi insya Allah akan dilancarkan untuk aku. Dan semoga booming. Amin. Dan pesan saya harus jadi konten YouTube. Tunggu ya teman-teman, sahabat, viewersnya Sudut Simpang 5 semuanya. Oke, terima kasih Yoda atas waktunya. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak udah diizinin untuk ngegerebek Sudut Simpang 5 kan. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyapa saudara-saudara dan teman-teman, sahabat-sahabat di Kebumen pokoknya. Semoga sukses dan Ibu juga sehat selalu. Amin. Nah, nanti kalau pulang titip salam buat Ibu. Amin. Terima kasih Mas Hasan. Demikian podcast kita kali ini. Bersama Yoda Indonesian Idol atau ex Indonesian Idol yang alhamdulillah sudah kasih bocoran lagu terbarunya. Sudut Simpang 5, jangan takut bicara.